Ketika Anda bangun dari tempat tidur atau setelah berjalan sedikit, pernahkah Anda merasakan nyeri tajam pada kaki dan persendian Anda? Ini adalah kenyataan yang mengkhawatirkan. Lebih dari 70% wanita lanjut usia. Orang berusia 60 tahun mengalami jenis ketidaknyamanan ini yang sangat membatasi mobilitas mereka. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa mereka kehilangan 3 makanan sederhana dalam pola makan mereka yang dapat mengatasi masalah ini. Akibat kekurangan nutrisi ini, banyak dokter spesialis geriatri yang memperingatkan akan bahaya epidemi kelemahan otot yang tidak terlihat di kalangan wanita lanjut usia, dan konsekuensinya bisa sangat besar. Ketika otot melemah, kualitas hidup secara keseluruhan menurun. Tugas sehari-hari menjadi suatu perjuangan dan ada risiko kehilangan kemandirian. Sekarang, sebelum Anda mulai khawatir, saya punya berita bagus. Dalam video ini, kami akan mengungkap 3 makanan yang ampuh yang dapat meningkatkan kekuatan dan vitalitas kaki Anda secara dramatis. Lebih baik lagi, saya akan menunjukkan cara memasukkannya ke dalam makanan sehari-hari Anda dengan cara yang tepat sehingga Anda bisa memperoleh hasil yang cepat dan nyata. Bayangkan bangun dengan rasa sakit yang berkurang, berjalan lebih jauh tanpa merasakan sakit itu mengerikan, naik tangga tanpa ragu-ragu, dan yang terpenting, dapatkan kembali kebebasan untuk bergerak dengan cara Anda sendiri. Kesimpulan utamanya adalah bahwa tanda-tanda kelemahan kaki ini tidak boleh diabaikan. Kita seringkali menghubungkan rasa sakit dan kelelahan dengan penuaan. Namun setiap bulan yang berlalu tanpa nutrisi yang tepat meningkatkan risiko menderita, terjatuh parah dan kemungkinan kehilangan mobilitas permanen pada sekitar 20%. Ini bukan statistik kecil. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu merasa kewalahan. Solusinya lebih sederhana dan lebih dekat dari yang Anda kira. Apa sebenarnya yang terjadi dengan penuaan kaki? Mari kita lihat di balik permukaannya. Penelitian ilmiah menunjukkan suatu proses yang disebut sarkopenia, yang pada dasarnya adalah hilangnya massa otot secara bertahap yang meningkat secara dramatis setelah usia 60 tahun. Pada tahap awal kehidupan, tubuh Anda mungkin merasa relatif mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan massa otot. Saat ini, ia tengah berjuang keras. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun, kita kehilangan sekitar 3% dan 5% dari massa otot kita setiap dekade. Tetapi saat kita mencapai usia 60, angka itu hampir 2 kali lipat. Jadi bagaimana Anda tahu jika itu terjadi pada Anda? Tanda-tandanya mungkin tidak kentara pada awalnya, sehingga seringkali diabaikan. Anda mungkin merasa sangat lelah setelah berjalan kaki sebentar, atau Anda kesulitan bangun dari kursi tanpa menggunakan lengan untuk mendorong tubuh Anda ke atas. Anda mungkin merasa lelah hanya dengan menaiki tangga pendek, dan nyeri sendi yang sebelumnya Anda abaikan kini telah menjadi teman yang konstan. Pernahkah Anda menyadari bahwa kaki Anda terasa lebih lemah di penghujung hari, atau membawa sesuatu yang mendasar seperti tas belanja menjadi tantangan nyata? Ini bukan sekadar tanda-tanda penuaan normal, tetapi tanda-tanda serius bahwa tubuh Anda sedang menderita. Menurut masyarakat geriatri Meksiko, lebih dari 80% wanita lanjut usia tidak mengonsumsi keseimbangan protein dan zat gizi mikro yang tepat untuk menjaga kesehatan otot. Bahkan orang-orang yang berpikir bahwa mereka makan cukup baik bisa saja menderita suatu bentuk kondisi kelaparan otot yang sunyi, di mana tubuh mereka tidak mendapatkan cukup nutrisi spesifik yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan jaringan. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita juga mengalami perubahan yang seringkali tidak dijelaskan dengan jelas.
Sel otot yang sebelumnya beregenerasi dengan cepat, kini melakukannya lebih lambat. Karena tubuh memproduksi lebih sedikit hormon anabolik seperti testosteron dan hormon pertumbuhan. Keduanya penting untuk pemeliharaan otot. Ini seperti pabrik otot Anda dulu bekerja dengan kapasitas penuh, tetapi tiba-tiba mengurangi produksi tanpa peringatan. Saya ingin berbagi cerita tentang Ibu Sofia, seorang guru pensiunan berusia 72 tahun. Dia selalu aktif, bugar, dan dikenal di keluarganya karena energinya yang tak terbatas. Tetapi dia menyadari semakin sulit baginya untuk naik ke lantai 2 rumah putrinya. Hanya dalam waktu 6 bulan, kesulitan ini meningkat hingga ia bergantung pada pegangan tangan untuk setiap anak tangga dan terlalu takut untuk keluar sendirian karena dia mungkin terjatuh. Dia tidak menyadari bahwa pola makannya yang tampaknya seimbang ternyata kekurangan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan otot kakinya. Titik kritisnya adalah ini, kelemahan kaki dapat bertindak seperti domino. Saat terjatuh, hal itu memicu reaksi berantai masalah kesehatan, terutama pada wanita yang lebih tua. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjaga kemandirian Anda dan menghindari serangkaian masalah mobilitas, Anda harus menanggapinya dengan serius dan mencari solusi. Sarkopenia berasal dari istilah yang secara harfiah berarti kekurangan daging, adalah pencuri otot diam-diam yang mempengaruhi banyak wanita seiring bertambahnya usia. Seringkali dimulai sebelum usia 65 tahun, tetapi meningkat pesat setelah usia tersebut. Para ahli memperkirakan bahwa Anda dapat kehilangan antara 1% hingga 3% massa otot setiap tahun jika Anda tidak mengambil tindakan pencegahan. Bayangkan total massa otot Anda seperti rekening bank. Setiap hari ada penarikan, ada yang besar dan ada yang kecil. Jika tidak ada pemasukan, akun tersebut akan kosong. Sebelum Anda menyadarinya, gerakan sehari-hari seperti berdiri atau menaiki tangga menjadi luar biasa sulit. Sisi positifnya adalah tidak seperti jenis kerusakan sendi lainnya, sarkopenia tidak harus menjadi jalan satu arah. Dengan pendekatan nutrisi yang tepat, Anda tidak hanya dapat memperlambatnya, tetapi Anda dapat membalikkan sebagian kerusakannya. Jadi, mari kita bahas cara melakukannya secara rinci. Mengapa kaki sangat penting? Kaki adalah rumah bagi beberapa otot terbesar di tubuh, paha depan, paha belakang, dan betis, dan bersama-sama membentuk sekitar 60% dari total massa otot. Masalahnya adalah kehidupan modern bersekongkol melawan kita. Semakin tua kita, semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk duduk. Pikirkan tentang hari apa saja. Anda mungkin duduk untuk membaca, menonton TV, atau merajut, lalu duduk lagi untuk makan, dan seterusnya. Semakin sedikit Anda bergerak, semakin lemah otot Anda. Ini lingkaran setan. Otot kaki juga membutuhkan sirkulasi darah yang kuat agar tetap sehat. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi darah di bagian tubuh kita akan terganggu, terutama pada tungkai bawah, dapat berkurang. Ini seperti mencoba menyiram taman dengan selang bocor. Tidak peduli berapa banyak air yang Anda tuangkan, air yang mencapai ujung lainnya tidak akan cukup. Dengan lebih sedikit nutrisi dan lebih sedikit oksigen yang mengalir ke sel otot, kerusakan pun semakin cepat. Dan jangan lupakan gravitasi. Otot-otot di kaki Anda melawannya setiap hari, tetapi jika mereka tidak mendapatkan bahan bakar yang mereka butuhkan, mereka perlahan mulai kalah dalam pertempuran itu. Penelitian yang dilakukan di Meksiko menunjukkan prevalensi sarkopenia yang signifikan di kalangan wanita lanjut usia. Dalam sebuah penelitian, sekitar 32% wanita lanjut usia mengalami sarkopenia dan studi lain melaporkan hampir 9,5% di kalangan wanita.
dibandingkan dengan sekitar 11% di kalangan pria. Statistik ini merupakan peringatan yang kuat. Kita perlu memperhatikan cara kita memberi nutrisi pada tubuh jika ingin mencegah hilangnya otot. 3 tanda peringatan utama. 1. Kesulitan berdiri tanpa menggunakan lengan. Ini mungkin tampak seperti latihan yang sepele, tetapi sebenarnya ini adalah tes geriatri standar. Jika Anda mengalami kesulitan berdiri dari posisi duduk tanpa dukungan dengan tangan Anda, itu merupakan indikator kuat bahwa otot kaki Anda memerlukan bantuan. Perhatikan, kaki Anda benar-benar berteriak minta tolong. 2. Cepat lelah saat berjalan-jalan sebentar. Mungkin berjalan-jalan di supermarket membuat Anda lebih lelah dari sebelumnya, atau sekadar berjalan kaki dari tempat parkir ke rumah Anda saja sudah melelahkan. Ketika otot kekurangan gizi, mereka harus bekerja lebih keras, mengubah jalan kaki singkat menjadi sesuatu yang terasa seperti maraton. Anda mungkin mendapati diri Anda mencari bangku atau mengistirahatkan kaki lebih sering dari biasanya. 3. Merasa tidak stabil, terutama di medan yang tidak rata. Kaki yang goyang dan keseimbangan yang tidak stabil bukan hanya masalah kehati-hatian, tetapi merupakan pertanda langsung terhadap kemungkinan terjatuh. Dan terjatuh, sayangnya, adalah salah satu penyebab utama cedera serius dan bahkan kematian di kalangan wanita lanjut usia, menurut Dr. Jorge A. Reyes Guerrero, pendiri Geriatric Society of Mexico, hampir 85% dari kejadian terjatuh pada wanita lanjut usia berhubungan langsung dengan lemahnya otot kaki. Semakin Anda mendukung otot Anda melalui nutrisi yang baik, semakin rendah risiko mengalami kecelakaan yang mengubah hidup ini. Jadi, jika Anda menyadari salah satu tanda peringatan ini, saatnya mengevaluasi kembali pola makan Anda. Mari beralih ke pertanyaan besar. 3 makanan apa yang dapat mengubah kesehatan kaki Anda? 1. Telur. Telur terkadang mendapat reputasi buruk karena mengandung kolesterol, yang menyebabkan banyak orang lanjut usia, terutama wanita, menghindarinya. Namun, jika ada satu makanan yang tidak boleh Anda hindari saat berusia di atas 60, mungkin itu adalah telur, karena setiap telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi yang mengandung semua asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh Anda sendiri. Anggaplah asam amino ini sebagai bahan pembangun yang dibutuhkan otot Anda. Setelah usia 60 tahun, tubuh Anda berjuang untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot secara efisien, sehingga nutrisi ini sangat penting. Studi dari Universitas Illinois menunjukkan bahwa orang dewasa di atas usia 65 tahun dapat menyerap hingga 91% protein yang ditemukan dalam telur, dibandingkan dengan hanya sekitar 74% untuk daging. Hal ini karena telur memiliki struktur protein yang lebih mudah dipecah oleh sistem pencernaan yang menua. Anda mungkin juga menyadari bahwa Anda merasa kenyang atau puas setelah makan telur. Itulah yang tubuh Anda katakan, bahwa Anda telah menerima sesuatu yang benar-benar berharga. Dan selain protein, telur merupakan sumber kolin yang baik, yang membantu menjaga hubungan antara saraf dan otot. Jika ikatan tersebut melemah, otot tidak akan merespons dengan cepat atau efektif apa yang otak perintahkan untuk mereka lakukan, yang akan menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar dan risiko terjatuh yang lebih tinggi. Selain itu semua, kuning telur mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin yang membantu memerangi peradangan kronis. Pada orang lanjut usia, peradangan kronis merupakan salah satu akselerator utama kerusakan otot.
Sebuah penelitian dari Universitas Complutense Madrid menemukan bahwa hanya 2 butir telur sehari dapat mengurangi penanda inflamasi hingga 30% pada wanita di atas usia 70 tahun. Cara memasukkan telur ke dalam makanan Anda. Cobalah makan 2 butir telur sehari, lebih baik jika direbus atau diorak-arik dengan sedikit minyak. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah saat sarapan, untuk memastikan alirannya konstan asam amino ke otot Anda sepanjang pagi. Jika makan telur setiap hari terasa terlalu banyak, cobalah menggunakannya dicincang menjadi salad, atau untuk membuat telur dadar isi sayuran untuk makan siang atau makan malam. Sebelum kita beralih ke makanan berikutnya, saya ingin tahu, apakah Anda sudah makan telur? Kalau ya, bagaimana Anda menyiapkannya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya ingin sekali mendengar tips dan resep Anda. 2. Ikan sarden. Ikan sarden mungkin kecil, tetapi jangan biarkan ukurannya membodohi Anda. Mereka adalah paket nutrisi yang kuat dan hampir lengkap. Ikan sederhana ini menyediakan protein berkualitas tinggi beserta vitamin D dan asam lemak omega 3, yang semuanya penting untuk kesehatan otot, kesehatan tulang, dan kesejahteraan kardiovaskular. Vitamin D sangat penting untuk kepadatan tulang karena meningkatkan penyerapan kalsium yang membantu mencegah osteoporosis, suatu kondisi yang rentan dialami oleh wanita pasca menopause. 1 porsi sarden seberat 100 gram dapat memenuhi hingga 70% kebutuhan vitamin D harian Anda. Kalsium juga ditemukan dalam tulang kecil ikan sarden. Ketika Anda memakannya utuh, Anda mendapat pasokan mineral tambahan yang membantu memperkuat tulang dan mendukung fungsi neuromuskular. Asam lemak omega 3 seperti DHA dan EPA bertindak sebagai pemadam kebakaran, memadamkan api kecil yang disebabkan oleh peradangan kronis pada otot dan seluruh tubuh. Mereka juga terbukti membantu mengatur tekanan darah dan kadar kolesterol. Banyak wanita yang mengalami menopause mengalami perubahan hormon yang seringkali menyebabkan meningkatnya peradangan dan potensi masalah kepadatan tulang. Sarden dapat membantu menangkal efek ini. Mereka juga serbaguna. Anda dapat membelinya dalam keadaan segar atau kalengan, dalam air atau minyak zaitun. Nilai gizinya tetap tinggi dalam hal apapun. Cara memasukkan ikan sarden. Cobalah mengonsumsi 2 hingga 3 porsi per minggu. Cobalah dalam salad atau roti gandum utuh dengan perasan lemon. Jadikan pure dan gunakan sebagai olesan atau pate dengan sedikit minyak zaitun dan rempah-rempah. Ingatlah untuk memakan tulang kecilnya. Mereka kaya akan kalsium dan fosfor. Ikan sarden merupakan sumber daya yang sangat fantastis, sehingga sebaiknya Anda rutin mengonsumsinya dapat membuat perbedaan besar pada bagaimana kaki Anda terasa sehari-hari. Ngomong-ngomong, video ini dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan navigasi. Silakan lihat deskripsi jika Anda ingin memutar ulang atau mendengarkan bagian tertentu lagi. 3. Yogurt alami. Yogurt alami yang sering diabaikan, terutama yogurt Yunani atau yogurt buatan sendiri. Ini adalah permata tersembunyi untuk kesehatan otot. Kami tidak berbicara tentang yogurt rasa buah manis yang banyak ditemukan di rak-rak supermarket. Kami fokus pada yogurt susu murni alami yang kaya akan protein yang lambat dicerna yang dapat memelihara otot selama berjam-jam. Mengapa begitu efektif? Kuncinya ada pada kalsium, fosfor, dan probiotik hidup. Lebih dari 70% wanita lanjut usia kekurangan kalsium. Ketika tulang kekurangan kalsium, tulang menjadi rapuh, tetapi otot juga menderita karena kalsium penting untuk kontraksi otot. Tidak peduli seberapa banyak Anda berolahraga, jika sel-sel Anda tidak memiliki kalsium yang dibutuhkan, mereka tidak dapat menghasilkan kekuatan yang cukup.
Yogurt tawar dapat menyediakan sekitar 300 mg kalsium dalam porsi 200 ml, jumlah yang relatif mudah diserap oleh sistem pencernaan yang menua. Selain itu, probiotik membantu menyeimbangkan flora